Selamat pagi anak-anak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam pada ibu guru. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk. Baik, hari ini masuk semua? Ada yang tidak masuk? Kenapa tidak masuk? Baik, mari kita doakan teman-teman kita yang sakit supaya segera sembuh biar bisa berkumpul lagi mengikuti pelajaran. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih ingat pelajaran yang kemarin kan? Masih. Tentang apa, yuk? Tentang kenali potensi dan macam-macam gaya belajar. Baik. Untuk kali ini saya ingin memberikan materi mengenai kelola emosi. Sebelumnya, ini ada kertas. Tolong kalian gambarkan perasaan kalian saat ini. Ditulis nama, kemudian kalian tempel. Sesudah itu kalian tempel di depan perasaan sebelum pelajaran. Paham? Kalian ekspresikan, kalau saat ini sedih berarti ekspresi sedih, kalau kalian senang ekspresinya senyum, kalau kalian takut ya wajahnya takut ya. Jelas ya? Jelas. Nanti kalian kumpulkan di depan. Langsung pasang di sana kalau yang sudah selesai. Kalian gambar. Sudah siap ikut pelajaran kali ini kan? Sudah siap? Siap. Pagi-pagi harus semangat tuh ya. Tulis nama, jelaskan ekspresi. Sudah dapat semua? Sudah? Gambar ekspresi wajah kalian dan tulis nama, pasang di depan.
Saat ini kamu perasaannya gimana? Kecewakah, sedihkah, bahagiakah, sebel? Wajahmu, wajahmu bukan wajah orang, wajah diri kamu sendiri. Nama, sebut langsung, tulis namamu siapa, gambarnya saat ini kalian ekspresinya bagaimana. Jadi lingkaran kepala, terus apa, mata, terus merengut, senyum, atau marah, atau sebel. Gambar, contoh ya. Saya saat ini baru sedih, berarti gambarnya cuma gini. Set, ini mata gini, terus gini. Cuma gitu ekspresinya saja. Bukan tulisan ya, ekspresi. Kalau senang ya seperti ini. Senyum. Kalau takut ke seperti ini contohnya. Ini misal loh ya. Tergantung gambar kalian sendiri-sendiri. Ini takutnya kayak gini, takut ini. Nah, ekspresi saya takut ya seperti ini. Bonek yang lain kalian ekspresikan sendiri ya. Kalau biasa-biasa saja gambarnya gini. Saya nggak ada perasaan apa-apa, Bu. Gini aja datar. Ini nggak merasakan apa-apa. Nggak merasakan apa-apa seperti ini. Ayo, yang sudah selesai boleh mengumpulkan di sini ya. Ditempel di sini. Saya hitung biar cepat. Sampai 5. 1, 2. Bisa nempel. Bisa nempel enggak? Sudah semua? Oke, mari kita lihat bersama-sama kesiapan kalian mengikuti pelajaran kali ini. Ternyata di sini banyak yang merasa bete. 1, 2, 3, 4 ya, merasa bete. Berarti harus disemangati. Untuk biar semangat, mari kita berdiri. Kita berdiri. Masih ingat ya, tepuk hebat ya. Oke. Kita bersama-sama bertepuk tangan. Mulai 1, 2, 3. Tepuk hebat. Saya hebat. Kamu hebat. Kita hebat. Semua hebat. 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 Hebat.
Luar biasa. Wih. Gimana? Sudah semangat? Hah? Belum? Sudah. Ya, silakan duduk. Baik. Kita melihat kelola emosi. Nah, ada tugas lagi. Wow, tugas lagi. Di sini ada kertas, dilarang ngapa-ngapain. Dibiarkan tetap utuh. Biarkan tetap utuh. Nunggu instruksi selanjutnya. Kesukaanmu, Gar, hijau. Nah, sudah dapat semua? Belum. Ya. Oke. Sudah dapat kertas semua ya? Dengarkan instruksi saya. Kertas ini adalah ibaratnya perasaan kalian, emosi kalian. Ya. Kalau ini saya akan bercerita. Jadi nanti kalau seandainya cerita saya membuat hati kalian merasa senang, maka yang dilakukan sama kertas ini adalah mengusap-usap, usap-usap, hanya diusap-usap, nggak diapa-apain. Paham? Kalau saya bercerita, cerita saya membuat kalian sedih atau kecewa, ini diremas gini kertasnya. Ya. Nanti kalau cerita saya membuat kalian marah, jengkel, itu kalian sobek sedua atau dikit, pokoknya kalian sobek. Kalau kalian merasa itu biasa saja, enggak ini ya, tinggalnya diusap-usap. Ingat, tadi apa? Kalau marah disobek. Kalau sedih, kecewa kalau senang dibiarkan saja. Oke, dengarkan. Sudah siap mendengarkan cerita saya? Ini saya ganti yang ini. Coba, Mbok. Ini kamu kan ceritanya belum. Jadi gini, pada suatu pagi kamu berangkat ke sekolah. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 7:05. Saat kamu bersiap-siap untuk ke sekolah, mendekati sekolah, tahu-tahu sepeda kalian mengalami rantai los. Sepeda kalian mengalami los. Padahal jarak sekolah itu dari jembatan ke sekolah tinggal sebentar lagi. Tinggal dekat. Apa yang kamu rasakan? Mau ke sekolah, sudah sampai sekolah, mau dekat, tahu-tahu sepeda rantai sepedanya los. Apa yang kamu rasakan? Yang kalian rasakan apa? Ya, ayo ekspresikan di kertas ini. Nah, setelah mengalami kejadian itu, kalian memutuskan jalan kaki, menitipkan sepeda, kemudian jalan kaki ke sekolah. Karena terjadi peristiwa rantai los, kalian datang ke sekolah terlambat. Sudah bel. Bagaimana perasaan kalian?
ekspresikan lagi. Apa? Terus begitu kalian sudah izin sama guru piket, kalian diperbolehkan untuk masuk kelas. Kalian cepet-cepetan masuk kelas, dan ternyata gurunya belum masuk karena masih ada rapat. Bagaimana perasaan kalian? Nah, setelah kalian duduk di kursi, kemudian kamu ingat kalau ada PR, dan PR itu alhamdulillah sudah kalian kerjakan. Nah, ya, karena kalian sudah mengerjakan PR, temenmu ada yang mengambil paksa PR-mu untuk dicontoh. Perasaanmu bagaimana? Ekspresikan. Nah, setelah itu sama guru PR kalian dikumpulkan dan berakhir sudah tragedi hari ini, cerita itu. Baik, cerita yang saya sampaikan, coba kalian sekarang buka kertas kalian. Ayo. Yang itulah perasaan kalian hari ini. Mana yang masih utuh? Berapa anak? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5 itu sudah ada wul-wulan. Tuh, nah ya. Kenapa kalian masih utuh? Hah? Sabar. Menahan emosi, sabar. Terus kenapa masih utuh? Katanya masih utuh, kenapa? Sabar. Iya. Dengan bersabar. Kalian melakukannya dengan sabar. Bagus. Yang sudah penuh sobekan mana? Walah, kamu kenapa kok masih sobek? Kok bisa? Marah? Kenapa masih selencu? Gila? Marah? Ya. Baik. Itu adalah gambaran ekspresi hati kita. Tiap manusia jadi beda-beda, ya. Buktinya ada yang kertasnya masih utuh, ada kertas yang sudah lecek, ada kertas yang sudah bersobek-sobek. Berarti tiap manusia cara mengendalikan emosinya berbeda-beda. Nah, dari cerita tadi, itu kan baru jam berangkat sekolah sampai jam pertama saja toh. Itu sudah berapa emosi yang kalian alami? Nah, apalagi selama 24 jam kita mengalami perubahan emosi. Ada yang ditanyakan saat ini? Dari materinya ada yang ditanyakan? Jelas ya? Ternyata satu hari itu penuh drama. Tiap emosi itu bergejolak. Makanya dikatakan hati, karena hati mudah goyah. Oke. Itu materi hari ini. Kita nggak ada pertanyaan? Oke. Terus setelah kalian melakukan itu, yang kalian lakukan tadi, yang kalian rasakan apa? Waktu kalian menyobek kertas, kemudian meremas, yang kalian lakukan setelah itu senang, puas, atau menyesal? Puas? Puas ya? Puas. Nah, apa itu emosi? Emosi adalah perasaan yang berlebihan, secara berlebihan. Secara berlebihan di situ apa aja emosi? Ternyata satu, marah. Terus kemudian yang kedua adalah
excited. Excited itu merasa tertantang. Seperti, wah ada pelajaran ini, kita meneliti ini. Kamu merasa antusias, itu namanya excited. Nah, kemudian kalau tender itu biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja, nggak ada perasaan apa-apa. Kemudian scare itu khawatir, was-was, takut. Wah, aku nggak PR, saya belum bayar PR. Terus saya telat, itu namanya khawatir. Terus baju saya salah, nanti nak dimarahi segimana gitu. Terus kemudian sedih. Sedih itu kalau merasa kehilangan sesuatu, terus dijauhi sama teman, terus ya seperti itu nggak diajak omongan. Dan yang ini adalah happy. Happy itu apa? Senang. Kalau dapat nilai ulangan 100, wah senang. Kalau ketemu teman lama senang. Terus dikasih uang saku lebih apa? Senang. Jelas ya? Ini saat kita pergi ke tempat yang baru, selalu ada perasaan was-was. Itu berarti masuknya ke scared. Karena kita belum mengenal wilayah tersebut. Nah, demikian juga dengan emosi. Lanjut. Kita di sini yang namanya itu tadi bahagia, sedih, senang itu namanya peta emosi. Ini. Sebelum kita melanjutkan ke ini self regulation, kita lihat ini dulu. Bukan susah. Kayak kalian ya. Nah, baru marahan. Nah, dari video tadi, apa yang bisa kalian pahami? Ada yang mau bercerita masalah video yang tadi? Ada? Siapa? Gimana? Dek? Lebih enak temenan daripada musuhan. Meskipun kita tidak melakukan kesalahan, lebih baik meminta maaf duluan. Ya kan? Tadi kan ceritanya gitu. Yang berikutnya dari itu ada yang memberi saran. Ya enggak? Yang pakai ini lu kuncir itu memberi saran, sudah kamu minta maaf aja. Meskipun kamu nggak salah. Dan memang harus salah satu yang mau mengalah untuk meminta maaf duluan. Kalau mereka bisa, berarti kalian juga bisa. Kan gitu. Oke. Yang membuat kita marah itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya otak manusia itu ada tiga bagian. Tiga bagian otak manusia itu. Kita lihat di sini. Nah, di sini. Nah, di sini ada tiga bagian.
Yang namanya neurofik, kemudian ini namanya limbik, yang kecil sendiri adalah reptil. Kenapa dikatakan reptil? Karena ini otak jahat. Ini yang mempengaruhi kalian emosi, berantem, berkata kotor, ya ini reptil. Bagaimana sih caranya supaya kita tidak melakukan sesuatu yang merugikan orang, terus akhirnya kita menyesal? Caranya coba praktekkan. Tangan kalian semua begini. Gini, ayo semua begini, Wan. Ayo begini, Wan. Lalu kita masukkan ini seolah-olah jempol ini adalah reptilnya kita. Tet. Masuk reptil. Kemudian ini dimasuk neurofiknya gini. Nah, seperti ini. Jadi kita harus menggenggam reptil supaya tidak keluar cepat marah. Caranya begitu. Paham? Paham ya? Nah, tadi dari video tadi sudah diceritakan bagaimana kita menghadapi kalau sedang marah. Gambar di sini menerangkan, kan ada kejadian ya. Kemarin waktu itu di luar kota itu ada anak SMP sekolah bawa mobil. Ya, dengar ya? Dengar. Lalu orang tuanya tidak terima. Kemudian kepala sekolahnya dicopot. Kemudian dilakukan mediasi, ternyata berakhir dengan saling memaafkan. Sampai orang tuanya marah-marah. Apa yang menguasai orang tua anak tersebut? Faktor apa tadi? Reptilnya yang bekerja. Setelah melakukan itu baru diskusi, kemudian sadar kalau perbuatan itu kurang bagus, sehingga akhirnya minta maaf. Ini bagaimana sih kita mengendalikan? Dengan menggunakan jeda atau memilih tindakan. Tindakannya bagaimana? Ada yang tahu? Yang tadi yang kertasnya masih polos, bagaimana kalian waktu itu marah kemudian menjadi biasa-biasa saja kertasnya hingga tetap utuh? Kalian melakukan apa? Nah, ya sabar itu dengan melakukan apa waktu itu? Hah? Melakukannya gimana? Supaya bisa sabar. Caranya gimana tadi? Hah? Oh, mengelus dada. Istighfar. Bagus. Ada lagi tadi katanya tetap putih, mulus. Ada lagi? Gimana, Wan? Kertasmu mulus atau masih berkerut-kerut? Berteguk-teguk. Nah, supaya tetap mulus itu kalian melakukan itu adalah jeda namanya. Istighfar itu jeda, mengelus dada itu termasuk jeda. Ada banyak sih jeda itu. Nah, mengambil jeda itu berarti di sini ya. Mengambil jeda, pada saat jeda kita bisa mencari beragam tindakan seperti yang sudah dilakukan dengan mengelus dada, ada yang istighfar, dan setiap tindakan perlu dipertimbangkan dampak jangka panjangnya. Jadi di sini kalau dulu kita sebelum mengenal pelajaran emosi, begitu emosi langsung bertindak. Kamu dipisoi, pisoi genten. Jotos genten, itu berarti emosi langsung tindakan. Karena kita sudah belajar bagaimana mengelola emosi, jadi emosi kita jeda dulu, baru tindakan. Seperti kertasmu yang akhirnya tetap mulus itu. Bisa ya? Bisa ya? Bisa ya? Nah, caranya yang paling gampang adalah begitu kejadian kalian pegang ini tangan, langsung ini reptil harus ditahan. Reptil harus dikurung, jangan sampai keluar, jangan sampai gini. Setelah kalian ini reptil sudah merasa terkurung, sudah merasa tenang, ambil napas dengan mengurung ini, setelah tenang baru keluarkan.
Akhirnya tidak ada penyesalan. Nah, ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Sudah tahu ya? Nah, sekarang ada sebenarnya namanya roda pilihan. Kalau kalian bingung, mau yang secara gampang, ada roda pilihan. Mengapa roda pilihan? Ini seperti ini. Sebelum tindakan ada alat bantu yang namanya roda pilihan. Ini ada cerita lagi. Dini seorang murid asik bermain. Tiba-tiba ada seorang murid yang menyerobot mainannya. Kejadian itu membuat Dini merasa kesal. Mainannya diserobot, dia kesal. Rasa kesal itu biasa saja, bisa saja diekspresikan dalam berbagai tindakan. Karena Dini sudah diajarkan tentang roda, tentang jeda, menggunakan roda pilihan. Roda pilihan itu seperti apa sih? Ada yang tahu? Ada yang sudah tahu? Ada? Nah, ini roda pilihan. Ya. Nih. Ini kalian tahu yang namanya mainan yang kayak di panah dilempar itu ya? Kalau nggak gitu kalian kalau apa ini modelnya kayak ini diputar, seret. Terus ini nanti berhenti di mana gitu. Nanti kalian praktek sendiri buat roda pilihan ya di rumah. Nah, tidak langsung bertindak tetapi mengingat beragam pilihan roda pilihan berikut. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang bisa dilakukan. 1. Memaafkan. Begitu Dini mainannya diserobot, temannya kesel. Tapi kemudian dia ingat, wah udahlah maafkan aja. Jadi sudah tidak masalah, tindakannya sudah memaafkan. Kemudian walk away. Walk away itu adalah melangkah, pergi sudah. Begitu diserobot mainannya, dia pergi meninggalkan. Meninggalkan temannya yang membuat dia kesal. Itu pilihannya. Kemudian family meeting ini dia melakukan seperti tadi yang ada kuncirnya itu loh. Dia curhat sama temannya. Tadi ya, kamu kenapa kesal karena ini kamu mbok yo minta maaf gitu. Nah, seperti itu. Terus use an I message, mengatakan dengan pesan. Misalnya begini, aku kesal karena kamu menyerobot mainanku. Itu kan pesan ya, menulis pesan seperti itu. Kalau kamu tidak menyerobot mainan saya tidak akan kesal. Seperti itu. Terus, tell them to stop. Tell them to stop itu apa artinya? Sudah tidak usah menganggap masalah. Mainanku diserobot ya sudah selesai. Nggak usah dibahas lagi. Nggak mau memikirkan, sudah. Yang berikutnya adalah count to 10 to call off. Berhitung mundur. Seperti tadi, menghela napas, ya, menghela napas, kemudian menghitung 10 sampai 1 mundur. Ini marah gitu ya. Coba ekspresikan kalian marah. Coba marah. Ini gegem tangannya gini. Ayo semua. Kita praktekkan sama-sama. Ayo tangannya seperti ini. Kita hitung ekspresi marahnya gimana? Ayo adik, kamu kok senyum ekspresinya? Ayo, pura-pura marah. Marah. 1, 2, 3. Hitung mundur. 10, 9, 8. Terus 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, gimana perasaannya? Lega. Seperti itu ya.
Terus berikutnya memilih bermain yang lain. Tadi kan mainannya diserobot, bukunya diserobot, adalah dia melanjutkan aktivitas yang lain. Jadi nggak mikirin mainannya lagi. Itu dipilih. Modelnya nanti diputar gini, namanya roda itu diputar. Nanti pilihannya di mana? Oh, sampainya sini. Oh, berarti saya memaafkan. Kalau ketemunya di sini, oh berarti saya akan melangkah pergi. Kalau di sini, berarti menghitung 10 dari 1 sampai 10 dengan hitungan mundur. Itu kalau roda pilihan. Kalau yang paling gampang tadi cuma gegem itu. Paham ya? Paham. Paham. Oke. Selanjutnya, nah ini ternyata Gini memilih untuk menarik napas, menghitung mundur angka 10 sampai 0. Kemampuan Gini dalam merespon sebuah situasi disebut apa ini? Merespon dengan baik. Merespon dengan baik, nama lainnya adalah tanggung jawab. Jadi Gini sudah melakukan menjadi manusia yang bertanggung jawab ini. Bisa mengelola emosi kita, bisa mengendalikan emosi kita. Yang jadi untuk supaya lebih sabar ya. Ada yang ditanyakan? Nggak ada? Nah, materi kita sudah selesai. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Nah, dengan belajar mengelola emosi, kita bisa menjadi manusia untuk lebih dihargai. Betul tidak? Nah, tugas lagi dong. Kalau memang benar-benar sudah jelas, bisa kalian ekspresikan kembali, tempelkan perasaan kalian hari ini setelah mendapat materi kelola emosi. Apakah kalian masih bersedih? Apakah kalian masih bertanya-tanya? Ya. Atau aja? Ya, kasih nama lagi. Nanti kita bandingkan setelah pelajaran sama sebelum pelajaran, wajah kalian seperti apa, emosi kalian. Tulis nama dan gambarkan wajah kalian. Sudah dapat semua ya? Kalau sudah, silahkan ditempel yang di kertas setelahnya, sampingnya. Silahkan. Sudah semua? Oke. Ayo kita bandingkan. Ini mana Tegar? Tegar tadi campur senang, capek kehidupan, semoga bisa main. Sekarang dia bisa bernyanyi. Kemudian ini siapa lagi nih yang sedih lagi nih? Oh, Farel. Setelah ini Farel di sini. Farel. Mana Farel? Farel mana punya Murel? Rehan, Nawira, Rizal. Endi? Mana? Gak ada. Ayo Farel belum? Endi? Fauzia ini. Rehan. Dani.
Ini Desta. Mana? Di sini. Di ini. 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 Iki. Ah, wajahnya sudah senyum. Wah, para wajahnya sudah senyum. Terus ini siapa lagi? Rehan, bola marah. Rehan marah. Sekarang Rehannya gimana, Rehan? Rehannya sudah bisa senyum. Ya, berarti dengan ini kalian sudah termotivasi. Termotivasi untuk lebih bisa mengelola emosi kalian sendiri. Ya. Mari kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Dengan mengelola emosi menjadi manusia dihargai. Tepuk tangan. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kalian sudah antusias mengikuti pelajaran dan sudah jelas ya. Jadi harapkan besok ke depannya kalian tidak ada yang marah-marah lagi. Tidak ada yang bertengkar-bertengkar lagi. Tidak ada yang pisu-pisuan lagi. Kita akhiri dengan tepuk hebat dulu dong. Ayo berdiri. Tepuk hebat. Saya hebat. Kamu hebat. Kita hebat. Semua hebat. Hebat, hebat, hebat. Luar biasa. Silakan duduk. Untuk materi berikutnya kita akan belajar mengenai apa? Apa? Pengen apa? Hah? Membangun kolaborasi kerjasama. Materi berikutnya adalah kolaborasi kerjasama. Oke? Sudah bel pulang? Kita persiapkan. Tegar. Berdoa mulai. Doa kita beri salam pada ibu guru. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.